Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan activity based costing. Nah, di sini saya menggunakan soal dari PT Sentoya Jaya Tbk adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjualkan produk dalam dua jenis perbedaan, yaitu jenis AB dan BC yang terhimpun untuk kedua jenis produk tersebut. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu keuangannya. Dan untuk keuangannya itu volume produk itu atau unit, harga jual, biaya utama, dan jam kerja langsung. Di sini ada produk AB dan BC. Dan untuk di sini sudah tertera ya dari volume produk. Untuk AB-nya 5.000 dan untuk BC-nya 20. Dan di sini ada harga jual untuk produk AB dan BC-nya 6.000 dan 3.000 dan seterusnya. Jadi ada akuntansi manajemen mengidentifikasikan aktivitas costful yang dianggarkan dan aktivitas. Nah, di sini ada aktivitasnya, yaitu rekayasa, stop, perputaran mesin, dan pengemasan. Dan di sini ada si masing-masing anggaran costful-nya. Dan di sini ada aktivitas yang sesungguhnya untuk kedua jenis, yaitu konsumen AB dan BC, yang dimana hasil konsumen dari kedua produk ini itu 6.000, 400, 50.000, dan 5.000. Itu untuk produk untuk konsumen dari produk AB, dan untuk produk BC-nya itu ini. Ini totalnya hasil dari perhitungan ini ditambah 6.000, kita jumlah 6.000 ini dikali ya, artinya ini tuh hasil dari total dari produk konsumen produk AB dan BC, hasilnya seperti ini. Dan kita diminta hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem konvensional atau tradisional. Dan untuk pertanyaan keduanya, hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem ABC. Nah, kita jawab soal yang pertama, kita harus hitung biaya si produk-produk yang tadi dengan sistem konvensional. Nah, di sini ada total jam kerja langsung atau JKL. Nah, dari mana sih hasilnya? Di sini kan udah tertera dari 2.500 dan ditambah 5.000. Dari mana sih? Dari JKL produk AB dan BC, yang dimana si JKL ini untuk produk AB-nya 2.500 dan produk BC-nya itu 5.000, dan hasilnya 7.500. Di sini ada tarif overhead dibagi JKL. Nah, untuk tarif overhead-nya itu 2.250. Nah, dari mana sih si hasil ini tuh? Nah, dari perjumlahan yang ini, anggaran costful. Nah, dibagi 7.500 dari mana? Dari hasil yang tadi kita jumlahkan, itu JKL. Nah, dari 2.250 dibagi 7.500 dan hasilnya 300. Di sini kita akan hitung biaya overhead yang dibebankan dari produk AB dan BC. Nah, di sini untuk AB-nya untuk total produk AB-nya itu 300 dikali 2.500. Dari mana 300-nya? Hasil yang tadi kita jumlahkan itu 300 dikali si JKL produk AB itu 2.500 dan hasilnya 750. Dan di sini ada langsung saja unitnya. Unitnya dari mana? Dari si unit produk AB, yaitu 5.000, dan untuk produk BC-nya itu 20.000. Nah, ini overhead atau unitnya itu hasilnya dari mana? Hasil dari 750 kita tulis 750 kita tulis dulu 750. Nah, 750 dibagi 5.000 dan hasilnya kita menggunakan kalkulator saja. Kalkulator. Oke.
saya. Nah, itu 750 dikali, ini saya rada kita dibagi 5.000. Nah, hasilnya 150. Dan untuk produk BWC nya juga sama, dari hasil overhead dari perjuangan tadi yaitu 300 dikali jika L produk BC itu 5.000 dan hasilnya 1.500.000. Nah, untuk unitnya tadi, unit dari produk BC itu hasilnya 20 dan hasilnya 75. Nah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu kita disuruh untuk hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem ABC. Yang dimana di sini saya sudah membuat tabelnya, itu aktivitas rekayasa. Untuk aktivitasnya itu rekayasa stuk, perputaran mesin, dan pengemasan. Nah, untuk total biayanya dari mana? Dari hasil yang anggaran cost full ini kita taruh di sini. Nah, untuk konsumsi aktivitasnya ini dari mana? Hasil dari tadi konsumen produk AB dan BC kita satukan dan hasilnya seperti ini. Nah, tadi aktivitasnya dari mana? Dari kita ulang. Nah, kita jumlahkan. Nah, 150.000 ini kita bagi dengan konsumsi aktivitas. Nah, hasilnya itu 10. Dan sama untuk stuk pun 500 dibagi 1000. Dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu biaya overhead yang dibebankan ke masing-masing produk sebagai berikut. Nah, untuk produk AB-nya itu rekayasa, stuk, perputaran mesin, dan pengemasan. Untuk tarifnya kita ambil dari sini, tarif aktivitas kita taruh ke sini. Dan itu untuk jumlahnya. Jumlah dari mana hasilnya? Jumlah dari si produk AB ini. Nah, kita ambil dari sini. Nah, untuk biaya totalnya kita ulang. Kita kalikan. Nah, kita kalikan si tarif ini dikali dengan jumlah ini dan hasilnya 60.000. Kita dan hasilnya seperti ini. Dan sama untuk hasil yang selanjutnya juga sama, 500 dikali 400 dan ini 10 dikali 50.000 dan 4 dikali 5.000. Untuk BO nya dari mana? Kita dari ini jumlah ini dibagi 60 ini dan hasilnya kita ulang dibagi hasilnya 10. Ya, terus ini nanti di akhir itu kita bakal jumlahkan. Untuk produk BC-nya di sini sama, untuk tarifnya kita ambil seperti yang tadi, sama. Untuk jumlahnya dari si produk konsumen produk BC ini kita ambil, kita masukkan ke sini. Untuk ininya sama seperti yang tadi, kalau bisa diulang. Nah, itu dikalikan sama ya, ini seperti ini.
samakan, kita jumlahkan hasil dari si BO unit ini karena nanti akan dipakai untuk di yang selanjutnya. Hasil kita jumlahkan semuanya dan hasilnya itu 524. Nah, kita lanjut ke perhitungan biaya per unit menggunakan metode konvensional. Nah, di sini untuk biaya utamanya, nah, untuk produk AB-nya itu 15 juta dan untuk biaya overhead-nya 1,500. Nah, itu dari ini hasilnya dari mana sih? Untuk biaya utama produk AB-nya. Biaya utamanya itu sekitar 3.000. Nah, kita jumlahkan. Nah, 3.000. Kenapa bisa sampai 5 juta, 15 juta ini? Karena dari hasil si 3.000 ini dikalikan dengan 5.000, yaitu yang unit. Nah, hasilnya 15 juta. Nah, untuk si biaya overhead-nya dari mana? Hasil dari si tadi biaya overhead-nya berapa? 300 kan? Nah, biaya overhead-nya itu 300. Tulis dulu 300-nya. Dan kita jumlahkan hasil dari 300 dikali 5.000 dan hasilnya yaitu 1.500.000. Nah, 1.500.000. Nah, untuk total biaya ini hasil dari mana sih? Kenapa bisa jadi 16.500.000 total dari si biaya utama dan overhead? Hasilnya 16.500.000. Nah, untuk unit si produksinya dari mana? Dari si unit yang tadi. Nah, dari sini itu untuk produk AB-nya 5.000 dan untuk BC-nya itu 20.000. Nah, hasil ini mungkin kita jumlahkan. Ini dibagi total unit produk. Nah, hasilnya 3.300. Dan untuk produk BC pun sama. Kenapa bisa dari 30 juta seperti ini? Dari biaya utamanya itu biaya untuk produk WC yaitu 1,5 1.500.000. Nah, 1.500.000 dikalikan dengan si unit ini dan hasilnya 30 juta. Nah, 30 juta. Untuk kenapa bisa, dan untuk biaya overhead-nya kenapa 6 juta? Ya sama seperti yang tadi, yaitu 300 dikalikan dengan 20.000, yaitu hasilnya 6 juta. Dan ini kenapa bisa 36 juta? Hasil dari si total yang biaya utama dan overhead. Nah, untuk ini, untuk unit produksinya tadi 20.000. Nah, 36 juta ini dibagi dengan 20, hasilnya 1,800. Nah, untuk selanjutnya itu penghitungan biaya per unit menggunakan metode ABC. Nah, untuk 15 juta dengan 30 juta sama seperti yang tadi. Dan itu biaya utama kan ya, biaya utamanya untuk produk AB dan BC-nya sama seperti yang tadi. Untuk biaya overhead-nya di sini kan berbeda ya sama yang tadi itu. Nah, kenapa bisa 2.620.000? Nah, itu hasil dari sini. Ntar kita jumlahkan 300 jangan sini deh. Nah, dari perjumlahan ini 300 kita hasil dari 300. Nah, hasil dari 300 dikalikan dengan ini. Tadi dibagi bentar. Untuk biaya overhead-nya 300.
dibagi ini dibagi dengan 300 dan hasilnya kita ada kesalahan. Berarti kita menggunakan dengan CJKL-nya, atau kan di sini di overhead-nya ya. Tadi itu 2. Nah, untuk si 5.000 ya. Kita tulis 5.000 biar gampang. Kali dengan 5 dan hasilnya 2.620. Nah, untuk biayanya 17.620 hasil dari ini ditambahkan biaya utama dan overhead. Untuk unit diproduksinya yaitu tetap 5.000. Nah, kita jumlahkan. Ini dibagi dengan unit produksi dan hasilnya 3.524. Untuk produk ABC-nya sama dengan tadi, yaitu tadi biaya utamanya sama dengan yang atas. Dan untuk biaya overhead-nya, tadi biaya overhead-nya itu 20. Kita ganti dengan 20. Nah, ini dikali dengan ini, hasilnya 10.480. Untuk total biayanya jumlahkan dari biaya utama dan overhead. Nah, untuk ini, nah, hasil dari 40 dibagi dengan unit, itu hasilnya. Nah, ini benar, salah dibagi dengan 20 dan hasilnya 2.000. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bantu untuk cara perhitungan activity based costing dan konvensional. Terima kasih.